Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai preposition of place. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silakan Totok mulai kelasnya terlebih dahulu. Okay guys, greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Toto. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, how are you today, student? Toto, how are you today? I'm fine, sir. Osi, how are you today? Fine, sir. Intan, how are you today? Fine, sir. And Hartono, how are you today, Toron? Fine, sir. Good. Hari ini kita akan mempelajari tentang preposition of place. Nah, apakah kalian tahu apa sih itu preposition atau preposisi? Ada yang tahu arti dari preposition? Tok? Belum, sir. Osi? Belum. Kata ganti, sir. Oh, good. Bagus sekali, Intan. Kata ganti. Atau bisa disebut dengan kata depan. Nah, preposisi juga di dalam bahasa Indonesia itu namanya kata depan. Nah, untuk place, ada yang tahu apa artinya dari place? Osi, tahu nggak artinya place? Tempat, sir. Sip, bagus. Place artinya adalah tempat dalam bahasa Inggris. Nah, jadi preposition of place dapat kita simpulkan bahwasannya artinya adalah kata depan yang menunjukkan tempat. Nah, Hartono, coba ulangi lagi apa itu definisi dari preposition of place. Halo, Hartono. Maaf, sir. Apa, sir? Definisi dari preposition of place. Arti dari preposition of place apa? Kalau menurut pendapat saya, sir, preposition of place itu kata depan yang menunjukkan suatu tempat. Nah, sip, betul sekali. Kata depan atau kata ganti yang menunjukkan tempat. Nah, kemudian pada hari ini juga selain mempelajari tentang definisi dari preposition of place, kita juga akan mempelajari atau mengetahui apa itu tujuan dari preposition of place. Silakan, siapa yang tahu apa sih tujuan dari preposition of place? Toto? Ya, sir. Tujuan dari preposition of place itu apa? Atau fungsinya? Belum tahu. Oke, jadi tujuan
atau fungsi dari preposition of place adalah untuk menunjukkan di mana letak atau posisi dari suatu objek. Itu adalah fungsinya. Nah, untuk contohnya, contoh dari preposition of place bisa kita lihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hujat Ikhwanuddin. I'm a student of IAIN Bengkulu and I'm from class TBI 4B. Preposition of place. Preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Contohnya ada above, above, di atas. The bird is above the tree. On, di atas. The dog is on the chair. Under, di bawah. The cat is under the bed. In, di dalam. The cat is in the cart. In front of, di depan. The chicken is in front of the car. Behind, di belakang. The monkey is behind the tree. Beside, di samping. The mouse is beside the cheese. Between, di antara. The elephant is between the trees. Among, di antara. The dog is among the boxes. Dialogue. Nah, itu tadi adalah contoh dari preposition of place. Nah, di sini apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja sih preposition of place tadi? Hartono? Intan? Saya, Sir. Oh, oke, Hartono. Apa tadi? Apa saja kata yang menunjukkan preposition of place tadi? Kata preposition yang menunjukkan tempat itu tadi contohnya misal beside, Nah, under, satu, beside. Dua, on, above. 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 Yang keempat, Itu ini. oke, ada yang bisa menambahkan? Dari 9 contoh tadi baru ada 3.
Nah, jadi preposition of place katanya terdiri dari 9 kata. Yang pertama ada above. Above itu artinya di atas. Namun di atas di sini menunjukkan benda tersebut melayang. Seperti burung yang terbang di atas pohon. Burung tersebut terbang tetapi tidak langsung mengenai atas dari pohon tersebut. Nah, itu menggunakan above untuk preposition of place-nya. Dan kemudian itu ada behind. Behind artinya di belakang. Kemudian ada beside. Beside artinya di samping. Dan kemudian ada between. Between artinya di antara. Nah, di antara ini yaitu di antara dua buah benda. Jadi, objeknya atau benda tersebut berada di antara kedua benda. Seperti contoh dalam video tadi. Yang kemudian ada in front of. Nah, kalau in front of itu menunjukkan posisi objek tersebut di depan. Kemudian ada in itu menunjukkan di dalam. Kemudian ada on di atas. On di sini posisi objek itu langsung menempel atau langsung berada di atas subjeknya. Yang kemudian ada di bawah under, dan saya rasa itu saja kata-kata yang menunjukkan tempat atau kata yang termasuk dari preposition of place. Nah, jadi telah kita ketahui bahwasanya preposition of place adalah kata depan yang menunjukkan tempat atau posisi. Tujuan dari preposition of place adalah untuk menunjukkan posisi suatu benda ataupun objek. Nah, objeknya ini bisa benda mati ataupun benda hidup atau yang bisa disebut dengan makhluk hidup. Nah, adapun manfaat dari mempelajari preposition of place yaitu kita dapat menunjukkan secara tepat dan detail di mana posisi suatu benda tersebut. Nah, jadi bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai preposition of place tadi? Tok, hidupin kameranya, Tok. Belum, Sir. Bang Hartono, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas mengenai preposition of place tadi? Intan, apakah masih ada yang belum jelas dari penjelasan yang disampaikan tadi mengenai preposition of place? Osi? Cukup, Sir. Oke, cukup. Baiklah, saya rasa pembelajaran pada hari ini mengenai preposition of place
sudah jelas ya, karena banyak teman-teman yang sudah paham mengenai apa itu preposition of place. Nah, jadi pesan saya juga bagi kalian yang sedang berpendidikan atau sedang menempuh pendidikan, maka saya harap kalian harus terus bersemangat dalam menempuh pendidikan meskipun dalam kondisi pandemi begini. Karena juga banyak teman-teman sekalian yang seumuran dengan kalian mungkin belum sempat untuk mengenyam pendidikan. Jadi oleh karena itu bersyukurlah kalian yang sedang berpendidikan. Belajar yang bergiat supaya kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Sehingga kalian dapat membuat Indonesia, negara kita ini menjadi negara yang lebih baik. Cukup sekian penyampaian pelajaran kita hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.